Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Ibu dosen penilai sertifikasi, dosen. Perkenalkan, saya nama Buyung Cahya Perdana, Sarjana Ekonomi Magister Sains Akuntansi, NIDN 0725096802. Ini melengkapi untuk persyaratan pengajuan Serdos. Kami mengampu mata kuliah pengantar akuntansi untuk semester ini. Adapun deskripsi mata kuliah ini adalah membahas tentang prinsip-prinsip dan praktek akuntansi secara umum, informasi apa yang ada di dalam akuntansi, kemudian siapa saja yang menggunakan atau membutuhkan laporan akuntansi tersebut, bagaimana hubungannya akuntansi dengan bidang ilmu lainnya, kemudian peranan akuntansi dalam masyarakat, konsep dasar akuntansi dan persamaan akuntansi, serta membahas tentang output dari akuntansi, yaitu laporan akuntansi sebagai hasil akhir dalam bentuk laporan keuangan meliputi laba rugi, laporan posisi keuangan, perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Kemudian yang diharapkan dari pembelajaran mata kuliah ini adalah diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dan fungsi akuntansi sebagai sistem informasi dalam kegiatan perusahaan, kemudian menguraikan profesi akuntansi dan bidang-bidang khususnya, kemudian menjelaskan perkembangan prinsip-prinsip akuntansi dan kaitannya dengan praktek, menguraikan suatu transaksi perusahaan, mengidentifikasi persamaan akuntansi dan unsur-unsur dasarnya, serta menguraikan dan mengidentifikasi persamaan akuntansi, menyebutkan jenis-jenis laporan keuangan, menyebutkan unsur-unsur setiap jenis laporan keuangan, dan yang terakhir mendefinisikan istilah aset, kewajiban, dan ekuitas. Mata kuliah ini dalam bentuk SKS, 3 SKS, kemudian pembelajarannya adalah dengan ceramah, diskusi, tanya jawab. Kemudian untuk penilaian itu 10% nilai dari kehadiran, kemudian 20% adalah tugas-tugas mahasiswa, 30% dari nilai UTS, dan yang terakhir 40% dari nilai UAS atau ujian akhir semester. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terdapat contoh pembelajaran dari mata kuliah ini, mohon mendapat perhatian. Sekian saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di pertemuan ke-14. Kita mau bicara tentang untuk UAS ya, untuk kisi-kisi di mata kuliah ini. Jadi kita ingat refresh kembali untuk mata kuliah ini, topik tentang akuntansi usaha dagang. Tolong diingat-ingat ya, nanti sebentar lagi UAS ya. Di akuntansi usaha dagang ya. Kalau sebelumnya kita udah usaha jasa di UTS, ya sekarang yang di UAS ini nanti adalah untuk usaha dagang. Ya, yang kemarin latihan-latihan, tolong diingat jurnalnya apa saja. Ya. Kita refresh kembali untuk akuntansi dagang itu. Akuntansi dagang ya. Yang UTS kemarin jasa. Akuntansi dagang ini apa perbedaannya dengan jasa? Yang paling menonjol di dalam akuntansi dagang ada akun apa? Oke. Kemudian yang di sisi neraca, yang kalau di dalam perusahaan jasa kan kemarin kan nggak ada tuh. Tapi ini ada, pasti yang namanya dagang. Ayo apa? Terus kemudian apa lagi? Bedanya apa? Ada nggak kalau di jasa? Persediaan apa? Barang dagang. Tolong diingat-ingat yang ini ya. Akun ini kalau di dalam perusahaan jasa tentu nggak ada. Namanya perusahaan barang dagang kan kita beli pula, kemudian dia pakai dijual. Kalau di jasa emang ada sih barang, tapi barang biasanya untuk apa? Ya untuk dipakai sendiri kan. Ya silahkan biaya BHP. Kalau di sini pasti bedanya di situ. Jadi tolong nanti diingat-ingat ketika ujian. Nah ini. Terus karena di sini ada persediaan barang dagang, kita biasanya untuk UMKM itu kita pakai metode fisik. Metode fisik itu hitung barang di gudang. Stock of name ya. Stock of name itu Anda lakukan
Karena harus dilihat di gudang itu persediaannya tinggal berapa di akhir periode. Mengerjakan ini di akhir periode. Karena untuk menghitung apa? HPP. Ya kan? Jadi barangnya di gudang itu tinggal berapa, terus kemudian nanti barulah itu dihitung HPP-nya itu kalau metodenya fisik. Ya. Nah, kemudian ketika kita kulak, bahasa kalian kan kulak itu apa? Beli barang ya, beli barang itu beli barang yang maksudnya untuk dijual tadi, barang dagang. Ketika Anda membeli barang untuk dijual, barang dagang ini, jurnalnya apa? Debitnya apa? Pembelian. Akuntansi harus apa? Apalagi harus UAS. Pembelian ini debit. Kreditnya apa? Kas kalau belinya tunai. Tapi pada kenyataannya kita beli kebanyakan apa? Pay later toh, bayar carry toh, barang datang dulu, bayar belakangan. Jadi apa? Utang usaha. Tetapi karena ini dagang, langsung aja disebut apa? Utang dagang. Ini akun yang untuk apa sih? Untuk membedakan antara akuntansi jasa dan dagang. Utang usaha itu biasanya usaha jasa. Tapi kalau untuk dagang ya langsung aja utang dagang seperti itu. Nah, ini kalau kita membeli kulaan, kadang juga ada apa? Ongkir. Ongkir itu juga nanti masuk ke HPP. Jadi intinya kalau yang dagang, Anda harus apa? Harus hitung HPP, harga pokok penjualan, harga apa ya? Ya harga kulak, ya harga beli ditambah ongkos angkut, ya, seperti itu. Itu harus dihitung. Kemudian ini kalau kita membeli barang, kalau menjual, jurnalnya bagaimana? Debitnya apa? Kreditnya apa? Kan kebalikannya. Debitnya apa? Kas atau piutang dagang. Kreditnya? Penjualan. Langsung penjualan. Karena memang yang ditransaksikan itu adalah dagangan, fisiknya ada, barangnya ada, langsung aja penjualan atau penjualan barang. Beda kalau yang kemarin apa? Pendapatan. Kalau bukan dagang itu kan pendapatan jasa ya. Kalau ini langsung penjualan begitu. Nah, itu kalau membelinya secara kredit, menjualnya secara kredit berarti piutang di debit atau kalau tunai kas. Begitu. Nah, di dalam akuntansi dagang, transaksi beli jual itu kan apa? Terus menerus, sering, karena merupakan usaha utama, beli untuk dijual. Sehingga transaksi di dalam perusahaan dagang itu relatif lebih apa? Banyak, lebih kompleks dibanding usaha jasa. Makanya di dalam akuntansi dagang, secara umum ada lagi yang disebut dengan jurnal apa? Jurnal khusus. Itu sebutan atau istilah untuk di dalam akuntansi dagang. Karena memang di dalam akuntansi dagang itu dipisahkan transaksi beli, transaksi jual, ya. Dipisahkan tersendiri karena volumenya sering, berulang-ulang. Kalau di jurnal hanya di satu jurnal yang selama ini Anda kenal, yaitu jurnal umum, itu akan terlalu banyak. Maka dibuatlah namanya jurnal khusus. Jurnal khusus itu berarti ada apa? Jurnal pembelian, ada jurnal penjualan, ada jurnal penerimaan kas kalau berkaitan dengan transaksi tunai. Kemudian ada jurnal pengeluaran kas ya, kalau kita membayar secara tunai. Nah, perbedaannya apa dengan jurnal umum? Kalau di jurnal umum baik tunai, baik utang, pembelian semuanya masuk di dalam satu jurnal umum itu saja, ya satu jurnal umum itu aja. Nah, kalau di dalam akuntansi dagang itu tadi ada jurnal pembelian. Jurnal pembelian itu khusus untuk mencatat apa? Pembelian secara kredit. Jadi pembelian maksudnya pembelian barang dagang loh ya. Secara kredit itu makanya disebut khusus, dicatatnya di dalam jurnal pembelian. Kita biasa singkat dengan JPB. Nah, ini khusus untuk mencatat pembelian barang dagang secara kredit. Nah, kalau pembelian dagang secara tunai di mana? Jurnal pengeluaran kas. Pengeluaran apa pembelian? Apa penerimaan? Oh, kita jual, kita beli kok. Berarti di jurnal pengeluaran kas. Kan tadi kan jurnalnya ini kas.
Kalau kita belinya secara kredit. Nah, ini khusus untuk yang pembelian secara kredit. Nah, kalau jurnal penjualan berarti apa? Sebaliknya apa? Untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit. Penjualan secara kredit dicatatnya di dalam jurnal penjualan. Nah, kalau penjualan kita itu langsung jual, langsung kita dapat duit. Di jurnal di mana? Jurnal penerimaan kas, JPK. Atau biasa kita JKM ya, jurnal kas masuk gitu ya. Kalau jurnal kas keluar JKK kan? Ya, oke. Semoga nanti saat UAS, tapi kan biasanya kita kalau UAS kan berupa jurnal ya, ada hitung-hitungan. Tapi Anda mempraktekannya jurnalnya di mana harus tepat jurnal penjualan apa JPJ 1, 2, 3, 4. Nah, yang ini ada JU, jurnal umum, yang untuk menampung apa? Selain yang di keempat jurnal ini ditampungnya di sini. Contohnya apa? Contohnya apa yang di jurnal umum? Retur bisa di sini. Kemudian apa? Akhir bulan kita harus menyesuaikan akun-akun. Itu dilakukan di jurnal umum. Termasuk kalau jurnal penyesuaian ya sebetulnya ada sendiri sama ya dengan yang kalau jasa. Tapi kalau yang ini kan khusus untuk melakukan penyesuaian. Tetapi biasanya kita dijadikan satu ya. Penyesuaian nanti ada keterangannya penyesuaian. Kalau misalkan biaya penyusutan kendaraan pada akumulasi juga boleh di sini, tapi diberi keterangan penyesuaian. Itu. Silakan Anda bertanya dulu, timbulkan pertanyaan dulu terkait hal ini. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Nah, setelah Anda menjurnal transaksi-transaksi di jurnalnya masing-masing, kalau penjualan kredit di sini, pembelian secara kredit di sini, JKM kalau ada penjualan tunai, selain penjualan tunai. Ini kira-kira JKM ini untuk mencatat apa? Kalau ini kan kita menjualnya secara kredit, maka kan timbul apa? Piutang di sebelah debit kan. Nah, kemudian kalau pelanggan membayar, kita menerima duit dari pelanggan itu, kita catatnya di mana? Jurnal kas masuk. Jadi selain untuk mencatat penjualan secara tunai, JKM juga dipakai untuk mencatat transaksi penerimaan tagihan, penerimaan piutang. Kalau begitu, kalau misalkan kita ini mau membayar utang kita kepada supplier, itu mencatatnya di mana? Di JKK, Jurnal Kas Keluar. Ini untuk mencatat kita punya utang kepada vendor atau pemasok karena kita membeli secara kredit. Membeli secara kredit, maka mencatatnya pada saat kita jatuh tempo, kita membayar utang kita ke vendor, itu di Jurnal Kas Keluar. Itu yang kedua. Yang pertama tadi apa? Jurnal Kas Keluar. Untuk mencatat apa? Pembelian secara tunai. Jadi kalau beli barang tunai, itu di sini. Kemudian kalau saatnya kita membayar utang ke vendor atau pemasok, di sini. Nah, beli jual barang, itu nggak kayak jasa kan? Kita jasa mengerjakan ya sudah, tidak ada yang namanya Kalau di dalam akuntansi dagang ada yang namanya retur. Walaupun mungkin tidak terlalu sering, biasanya ada. Retur berarti ada retur apa? Retur pembelian karena kita mengembalikan barang yang sudah kita terima, dikembalikan ke vendor atau ke pemasok. Kita dapat barang dari mana? Itu kita kembalikan, namanya retur pembelian. Nah, kalau kita menjual barang kepada konsumen, kemudian konsumen itu mengembalikan kepada kita, disebut dengan retur penjualan. Nah, secara teori, secara logika, retur itu kalau misalkan kita membeli baik tunai maupun kredit, kita membeli barang, kita retur pembelian. Itu menambah atau mengurangi pembelian? Kalau kita retur, pembelian kita bertambah atau berkurang? Berkurang. Kalau pembelian kita berkurang karena kita kembalikan itu bisa seluruhnya, bisa sebagian. Ya sebesar itulah pembelian kita
kurang. Selain pembelian kita berkurang, apalagi yang berkurang? Pembelian kita berkurang, retur pembelian. Selain retur pembelian, apalagi yang berkurang? Utang kita. Utang kita kan jadi tidak sebesar sebelumnya. Misalkan tadinya kita beli nilainya itu 1 juta, kita kembalikan 200, utang kita menjadi berapa? 800. Jurnalnya apa? Kalau beli, ini asumsikan beli kredit ya, pembelian utang. Kalau terjadi kita meretur, kita mengembalikan kepada penjual, kepada pemasok, kepada vendor, debitnya apa, kreditnya apa? Ayo, dari yang sudah kita bicarakan tadi, apa bertambah, apa berkurang? Yang berkurang, utang. Berarti utang di sebelah mana? Utang di sebelah mana? Debit. Utang di debit. Utang dagang, debit. Kreditnya apa? Kreditnya retur. Tadi kan retur itu mengurangi pembelian. Ini dengan Anda lakukan di sebelah kredit, maka ini akan dimatchingkan dengan pembelian, dia adalah mengurangi pembelian. Mengurangi pembelian. Jadi pembeliannya debit, ketika kita mengembalikan barang, akunnya secara akuntansi ini retur pembelian. Utangnya dagang berkurang. Sebesar yang kita retur, misalkan kita retur 200, berarti utangnya juga berkurang 200. Ini kalau terjadi transaksi pembelian. Bagaimana kalau transaksi terjadi pada penjualan? Customer sudah kita menjual kepada customer 1 juta, ya. Kemudian seminggu berikutnya si customer atau 3 hari setelah kita menjual, dia mengembalikan barang ke kita 200.000. Ingat ya, 3 hari kemudian dia meretur 200.000. Debitnya apa, kreditnya apa? Debitnya retur penjualan. Karena ketika kita menjual, penjualnya di sebelah kredit kan. Nah, ketika mereka menjual, ada tadi retur penjualan, kreditnya apa? Piutang dagang. Itu kalau retur, baik penjualan maupun pembelian. Kemudian juga sering terjadi kita membeli atau menjual diberikan diskon atau potongan. Potongan pembelian itu menambah atau mengurangi pembelian kita? Mengurangi pembelian kita. Jadi jurnalnya sama, cuman namanya menjadi potongan pembelian. Utang kita berkurang kalau kita diberikan potongan pembelian ya. Artinya utang yang kita bayar tidak lagi sebesar seharusnya karena diberikan potongan pembelian. Nah, kalau kita menjual kepada pelanggan, kemudian kita memberikan diskon atau potongan penjualan, apa jurnalnya? Sama dengan kalau tadi retur penjualan. Debitnya apa? Potongan penjualan. Karena kan potongan penjualan sifatnya apa? Mengurangi nilai penjualan kita. Kreditnya apa? Karena kita memberikan diskon penjualan, otomatis yang kita tagih menjadi tidak sebesar seharusnya. Ya. Jadi apa? Retur penjualan pada piutang dagang. Oke, jadi itu yang harus Anda ingat-ingat kembali. Nanti di dalam ujian itu jurnal sudah pasti ada. Transaksinya berbeda dengan latihan-latihan sehari-hari. Ya, saya harap nanti pada saat UAS Anda refresh kembali ya, apa yang sudah kita pelajari selama ini, ya, agar cukup waktu Anda mengerjakan itu. Kalau tidak ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa di UAS bulan depan. Ya. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.